Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang sistem saraf. Yang beranggotakan ada Zevani, ada Emma, ada Zafira, lalu ada Kezia, ada Hana, ada Syakira, ada Cynthia, ada Mauren, ada Davi, ada Absar, dan ada Alfi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan video. Selamat belajar. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai sistem saraf pusat. Yang ada di dalam sistem saraf pusat terdiri dari 3, yaitu ada cerebrum atau otak besar, ada cerebellum atau otak kecil, dan juga medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Baik, nah ternyata sistem saraf pusat itu sendiri dilapisi oleh sebuah jaringan ikat yang kita sebut dengan meninges. Selain itu, sistem saraf pusat juga terbagi menjadi 2 daerah. Ada yang disebut dengan gray matter atau substansia grisea, dan ada yang disebut dengan white matter atau substansia alba. Perbedaan dari kedua ini disebabkan oleh adanya perbedaan distribusi mielin. Pada substansia alba terdapat akson bermielin dan ada oligodendrosit sebagai penghasil mielinnya. Selain itu, pada white matter sangat sedikit mengandung badan sel saraf sehingga dia berwarna lebih sedikit terang, dan ada astrosit dan juga mikroglia. Gray matter mengandung banyak badan sel sehingga lebih berwarna gelap, dan sebagian besar sinaps terjadi pada gray matter. Next. Nah, kita bahas mengenai meningesnya. Jadi meninges itu ada 3 lapis. Yang pertama ada dura mater atau lapisan yang paling atas. Lalu ada arachnoid di tengah-tengah sini, dia berbentuk seperti laba-laba. Lalu yang ketiga ada pia mater. Pia mater ini yang lapisan yang langsung bersentuhan dengan cerebrum, cerebellum ataupun juga dengan medula spinalis. Boleh next? Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada dura mater. Dura mater ini lapisan yang paling luar dan paling tebal. Dia terdiri atas jaringan ikat fibroelastis padat yang menyatu dengan periosteum tengkorak. Di sekitar medula spinalis, dura mater dipisahkan dari periosteum vertebra oleh rongga epidural yang mengandung suatu plexus vena berdinding tipis dan juga jaringan ikat longgar. Nah, dura mater ini selalu dipisahkan dari arachnoid oleh suatu ruangan yang bernamakan subdural, dan ruangan ini juga sempit, dan permukaan internal semua dura mater dan permukaan luarnya di medula spinalis ditutupi oleh epitel dengan jenis lapis gempeng yang berasal dari mesenkit. Lalu yang lapisan kedua ada arachnoid. Arachnoid ini berbentuk seperti jaringan laba-laba seperti saya bilang, dan dia memiliki 2 komponen. Yang pertama ada lapisan jaringan ikat yang berhubungan dengan dura mater dan juga suatu sistem trabekula yang mengandung fibroblast dan juga kolagen. Nah, nanti arachnoid ini akan berhubungan dengan pia mater sehingga membentuk suatu ruang yaitu namanya subarachnoid yang akan terisi oleh cairan cerebrospinal. Dan di beberapa daerah, arachnoid ini juga sedikit menembus dura mater dan membentuk suatu tonjolan-tonjolan ke dalam sinus venosus yang terisi darah di dalam dura mater. Nah, tonjolan-tonjolan tersebut atau yang disebut dengan villi arachnoid berisi CSS tadi yang dilapisi oleh sel-sel endotel vaskular dan fungsinya untuk mengangkut LCS atau CSS dari ruang subarachnoid ke dalam sinus venosus. Lalu lapisan yang terakhir ada pia mater. Ini adalah lapisan yang paling dalam dan langsung bersentuhan dengan baik cerebrum ataupun cerebellum ataupun juga dengan medula spinalis. Dia ini juga dilapisi oleh sel mesenkin gempeng yang melekat pada keseluruhan permukaan jaringan saraf. Tapi lapisan ini tidak berhubungan langsung dengan sel maupun serabut saraf. Lalu di antara pia mater dan unsur-unsur saraf juga terdapat selapis tipis prosesus astrosit yang melekat erat pada pia mater. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cerebellum. Cerebellum adalah salah satu struktur penyusun central nervous system. Cerebellum ini memiliki 2 bagian. Yang pertama, bagian substansia grisea di daerah luar dan substansia alba di daerah yang lebih dalam. Selanjutnya, kita akan langsung identifikasi di cerebellum. Next. Terlihat di cerebellum ini terdapat lekukan-lekukan yang bernama volume cerebelli. Volume cerebelli ini akan dibatasi oleh yang namanya sub. Lalu volume cerebelli ini dilapisi oleh jaringan ikat yang berupa pia mater yang melapisi setiap lekukan-lekukan dari volume cerebelli. Setelah itu di cerebellum terdapat cortex cerebelli atau substansia grisea. Substansia grisea ini memiliki 3 lapisan. Yang pertama stratum molekuler,
yang kedua stratum Purkinje, lalu yang ketiga stratum granulosum. Yang pertama, yang paling terluar di substansi Grisea adalah stratum molekuler. Stratum molekuler ini terdiri atas neuron-neuron yang berukuran kecil dan juga terdapat sel basket. Lalu serat-seratnya juga tersusun sejajar dengan polip. Lalu yang kedua adalah stratum Purkinje. Stratum Purkinje ini berada di tengah-tengah stratum molekuler dan stratum granulosum. Di stratum Purkinje ini terdapat sel-sel Purkinje yang mempunyai dendrit-dendrit yang menjulur ke arah stratum molekuler. Di stratum Purkinje ini sel-selnya lebih besar daripada yang dari stratum molekuler. Di stratum Purkinje ini juga memiliki akson yang akan menjulur ke stratum granulosum, juga ke substansi alba. Tapi untuk pewarnaan HE, aksonnya ini tidak terlihat. Selanjutnya yang terakhir adalah stratum granulosum. Stratum granulosum ini terdapat sel-sel granula yang ukurannya kecil-kecil, yang nukleusnya itu lebih gelap. Jadi bisa dilihat di sini terdapat granula-granula yang warnanya lebih gelap. Stratum granulosum ini akan dekat dengan substansi alba di sebelah sini. Nah, itu untuk yang cortex cerebelli atau substansia grisea. Selanjutnya di bagian yang lebih dalam dari cerebellum terdapat substansia alba atau white matter. Substansia alba ini terdiri dari serabut saraf bermielin. Selanjutnya next. Ini untuk potongan transversal yang perbesaran lebih besar yang skematis. Jadi dapat dilihat di stratum molekuler itu terdapat sel-sel basket atau neuron cubiform yang dapat diidentifikasi di sini yang berwarna merah. Lalu di stratum selanjutnya, stratum Purkinje, terdapat sel-sel Purkinje yang dendritnya ini bisa dia menjulur ke arah stratum molekuler. Selanjutnya di stratum granulosum ini terdapat granula-granula yang warnanya gelap seperti ini, terlihat kan warnanya lebih gelap dengan sel Golgi tipe 2, tapi sel Golgi tipe 2 ini di pewarnaan HE itu dia tidak terlihat. Selanjutnya lapisan terdalam ada substansi alba di sini. Sekian penjelasan dari saya tentang cerebellum. Nah, dari cerebellum selanjutnya kita akan lanjut ke cerebrum. Cerebrum merupakan otak besar yang pada korteks cerebrum itu merupakan terdapat substansia grisea yang berisi dari badan-badan sel. Sedangkan substansia albanya itu ditemukan di bagian yang lebih dalam. Nah, di dalam otak terdapat daerah yang lebih gelap disebut dengan nuclei cerebri yang mengandung badan sel neuron. Nah, ada 6 lapisan dari cerebrum itu. Yang pertama ada lapisan molekular atau yang lapisan paling atas. Itu merupakan lapisan terluar dari serat-serat saraf yang berasal dari sel saraf yang terdapat pada lapisan di bawahnya. Pada lapisan ini mengandung sel horizontal atau sel kajal. Sel ini berukuran kecil pipih dengan akson dan dendritnya berjalan sejajar permukaan. Lapisan kedua di bawah lapisan molekular itu ada lapisan granular luar yang terdiri dari sel piramid dan sel sterata. Sel piramidal ini sendiri merupakan sel saraf dengan badan sel yang berbentuk segitiga atau piramid. Nah, kemudian ada sel sterata merupakan sel saraf kecil yang berbentuk poligonal dengan akson panjang dan dendritnya pendek. Lapisan ketiga itu ada lapisan piramid luar yang terdiri dari sel-sel piramid yang ukurannya makin ke dalam itu akan makin besar. Dendritnya mengarah ke lapisan molekular dan aksonnya akan mengarah ke substansia alba. Lapisan keempat itu ada lapisan granular dalam yang terdiri dari sel sterata atau sel granular halus dan sel-sel piramid yang berukuran sedang. Lapisan kelima ada lapisan piramid dalam atau lapisan ganglion yang terdiri dari sel-sel piramid besar yang dikenal sebagai sel buds dan sel piramid sedang. Terdapat juga sel sterata dan sel Martinotti atau sel saraf multipolar kecil dengan dendrit yang pendek. Nah, lapisan yang paling bawah dari korteks cerebri ini merupakan lapisan multiformis yang terdiri dari sel-sel fusiform, sel granular, sel sterata, dan sel Martinotti. Nah, ini merupakan preparat dari cerebrum. Kita lihat lapisan paling atasnya itu merupakan lamina molecularis atau lapisan molekularis. Di lapisan ini terdapat pia mater dari pembuluh darah. Kemudian ada juga sel neuroglia yang berbentuk seperti bulat-bulat ini. Kemudian lanjut ke lapisan di bawahnya itu ada lamina granularis eksterna atau lamina granular luar. Nah, di dalam lapisan ini ada sel-sel piramid yang kecil yang seperti ini yang agak mengarah ke atas. Kemudian lapisan ketiga itu ada lamina piramidal eksterna. Di lapisan ini terdapat dendrit apikal sel piramid dan juga sel piramid yang berukuran sedang dibandingkan dengan yang
di lapisan granular eksterna. Kemudian lanjut ke lapisan di bawahnya itu ada lamina granular interna yang berisi dari sel-sel granular yang berbentuk seperti bulat-bulat juga. Kemudian di bawahnya itu ada lamina piramidalis interna. Di dalam lapisan ini terdapat sel-sel piramid yang besar, yang paling besar dibandingkan dengan di lapisan piramid eksterna. Nah, di dalam sini merupakan lapisan yang berisi juga dengan dendrit sel piramid. Dan lapisan yang terakhir atau lapisan yang paling bawah itu ada lamina multiformis yang berisi dari berkas akson dan juga substansi alba. Nah, di lapisan ini banyak terdapat sel-sel stelata. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan saraf atau neuron. Nah, pada sistem saraf perifer, serabut-serabut saraf ini berkelompok dan menjadi berkas yang membentuk saraf, kecuali pada saraf-saraf yang sangat tipis. Nah, pada saraf ini terdapat lapisan-lapisan yang mengelilingi. Yang pertama itu ada endoneurium. Nah, endoneurium ini adalah lapisan tipis sekitar lamina eksternal dan sel swan, yaitu mengelilingi pada setiap serabut sarafnya. Lapisan kedua ada perineurium. Nah, perineurium ini mengelilingi sel swan dan endoneurium sebagai fasikula. Dan terakhir ada epineurium atau lapisan fibrosa irregular yang mengelilingi setiap sarafnya. Bila dilihat dari preparat, terdapat lapisan terluar yang mengelilingi fasikula-fasikula atau bulatan-bulatan besar yang disebut dengan epineurium. Dan setiap fasikula-fasikula atau lingkaran besar itu dilapisi oleh perineurium. Dan di dalam perineurium terdapat serabut-serabut saraf yang akan dikelilingi oleh endoneurium. Next. Nah, saraf ini memiliki dua jenis serabut, yaitu serabut aferen dan serabut eferen. Serabut aferen membawa informasi yang diperoleh dari bagian dalam tubuh dan lingkungan ke sistem saraf pusat. Sedangkan serabut eferen yang membawa impuls dari SSP ke efektornya. Di saraf juga terdapat tiga jenis saraf, yaitu ada saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf campuran. Saraf sensorik adalah saraf yang hanya memiliki serat sensorik, saraf motorik yang hanya memiliki serat motorik, dan saraf campuran yang memiliki serabut sensorik dan motorik. Bila dilihat dari preparat, ini adalah preparat saraf perifer dengan pewarnaan HE. Nah, di sini bisa terlihat perineurumnya dan nerve fibers atau serabut sarafnya. Di sini juga terlihat akson, dan ini adalah potongan melintang dan itu adalah potongan memanjang. Next. Nah, ini juga merupakan gambarannya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah fasikula-fasikula yang dibungkus oleh perineurium, dan fasikula-fasikula ini dibungkus oleh epineurium, dan di dalam perineurium ini terdapat serabut saraf yang akan dikelilingi oleh endoneurium. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang regenerasi saraf. Untuk regenerasi saraf pusat, daerah-daerah tertentu di SSP seperti di dekat ependin menyimpan sel punca neural dan progenitor langka yang memungkinkan sedikit penggantian neuron seumur hidup. Kenapa? Karena kompleksitas dan jarak interkoneksi neuronal dan glia dengan SSP menjadikan regenerasi dan restoral fungsi dalam jaringan setelah cedera berat menjadi sulit terlaksana. Jika terjadi kerusakan pada badan sel, maka akan menyebabkan neuron dewasa tidak dapat membelah, kematian sel, dan terbatas pada perikarion dan khususnya saja neuroglia, sel swan, dan sel satelit ganglionik mampu membelah secara mutasis. Dan jika terjadi kerusakan pada akson, segmen proksimal akan mengalami degenerasi dan segmen distal akan mengalami degenerasi. Selanjutnya adalah regenerasi saraf perifer. Proses ini diawali dengan regenerasi akson menjadi debris akson. Lalu hilangnya kontak sel swan dengan akson menstimulasi sel swan melepaskan mielin sehingga terbentuk sel swan tanpa mielin dan debris mielin. Kerusakan akson juga menyebabkan terlepasnya substansi P dan kalsitonin dari akson yang menyebabkan vasodilatasi. Bersamaan dengan itu, sel swan melepaskan MCP1 yang akan menarik makrofag yang ada di sirkulasi dan makrofag residen. Kemudian makrofag ini akan menjadi aktif dan melakukan fagositosis terhadap debris akson dan mielin. Pada tahap selanjutnya, sel swan akan mengalami migrasi dan berproliferasi. Sel swan yang berproliferasi ini akan tertata membentuk kolom linear yang dinamakan band of Wagner. Band of Wagner ini berperan sebagai penuntun arah pertumbuhan akson.
NGF yang diproduksi oleh sel swan menstimulasi regenerasi akson sehingga terbentuk axonal sprout. Apabila serabut dari axonal sprout berhasil melewati band of Wagner, serabut ini akan terus mengalami regenerasi sampai organ target, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Setelah reinervasi berhasil, sel swan akan membentuk selubung myelin. Namun, selubung myelin yang dihasilkan lebih tipis dengan jarak internodal yang lebih sempit dari sebelumnya. Jika sudah seperti itu, maka proses regenerasi saraf berhasil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ganglia. Jadi ganglia merupakan struktur lonjong yang mengandung badan sel neuron dan sel glia yang ditunjang oleh jaringan ikat. Arah impuls saraf menentukan apakah suatu ganglion menjadi ganglion sensorik atau otonom. Jadi di sini bisa kita identifikasi, ini yang bulat-bulat adalah fasciculus saraf yang di luarnya dibungkus oleh epineurium, dan di depan sini adalah radix yang posteriornya. Oke, selanjutnya yaitu ada ganglia sensorik dan ganglia otonom. Jadi ganglia sensorik itu menerima impuls aferen atau sensoris yang menuju ke sistem saraf pusat. Ganglia sensoris berhubungan dengan saraf radial dan radix dorsal saraf spinal. Badan sel neuron yang besar di ganglia spinal berhubungan dengan penjuluran tipis berbentuk lembaran dari sel glia kecil yang disebut sel satelit. Neuron ganglia ini merupakan neuron sedon unipolar dan meneruskan informasi dari ujung saraf ganglion ke substansia grisea medula spinalis melalui sinaps dengan neuron setempat. Selanjutnya itu ada ganglia otonom. Ganglia otonom itu beberapanya ada di organ-organ tertentu, terutama pada saluran cerna. Tempat ganglion tersebut membentuk ganglia intramural. Saraf otonom menggunakan sirkuit neuron ganda. Neuron pertama di rantai otonom tersebut dengan serabut praganglionik berada di sistem saraf pusat. Akson yang membentuk suatu sinaps dengan serabut praganglionik neuron multipolar kedua di kedua rantai tersebut yang terletak di sistem ganglion perifer. Neurotransmitternya yaitu adalah asetilkolin. Nah, saraf otonom ini terdiri atas saraf otonom yang simpatis dan parasimpatis. Serabut saraf yang membebaskan asetilkolin disebut dengan saraf koliner. Terima kasih. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang medula spinalis. Nah, medula spinalis ini merupakan struktur tubular dari sistem saraf pusat yang berisi jaringan saraf. Yaitu memanjang dari batang otak menuju ke bagian distal sebelum meruncing di daerah toraks atas atau bawah. Nah, pada potongan melintang kita tuh dapat melihat substansia alba di bagian pinggir. Nah, isinya itu oligodendrosit dan saluran axonobingelit. Sedangkan di bagian tengahnya itu ada substansia grisea yang isinya itu astrosit dan juga badan-badan saraf yang melimpah. Nah, di substansia grisea itu dia itu identik dengan bentuknya yang seperti kupu-kupu. Nah, di bagian pusat dari substansia grisea itu kita dapat menemukan kanalis centralis. Kanalis centralis ini merupakan lanjutan dari ventrikel otak sehingga berisi cairan cerebrospinal. Kanalis centralis ini juga nanti bakal dilapisi sama sel-sel ependimal. Substansia grisea dari medula spinalis itu terdapat kornu-kornu. Nah, kornu yang anterior itu mengandung neuron motorik dengan akson yang membentuk radix ventral saraf spinal, sedangkan yang kornu posterior itu menerima serabut sensorik dari neuron-neuron di ganglia spinal atau radix dorsal. Nah, pada bagian torak lumbar kita tuh dapat menemukan kornu lateralis. Kornu lateralis ini mengandung motor neuron dari divisi simpatis sistem saraf otonom. Nah, neuron medula spinalis ini berukuran besar dan multipolar. Dia juga terdapat atau dilapisi oleh meninges. Selanjutnya, nah di sini kita dapat menemukan dura mater di bagian sini, arachnoid mater dan juga pia mater ya, atau lapisan meningesnya. Kemudian di sini ada ruang subdural dan juga ada subarachnoid space. Nah selanjutnya dia itu bakal dibagi menjadi dua, yaitu yang bagian sinister dan dextra. Di bagian posterior itu dibagi oleh sulcus mediana posterior, sedangkan yang di bagian anterior itu bakal dibagi sama visura anterior mediana atau visura mediana anterior. Nah, di sini kita dapat melihat dari kornu posteriornya, terus di sini ada kornu lateral dan juga ada kornu anteriornya. Nah, ini nih bagian griseanya, dari sini ada bagian albanya.
Jadi selanjutnya itu ada materi BBB atau blood-brain barrier. Jadi BBB itu dikenal sebagai dengan sawah darah otak. Itu fungsinya itu pertama itu mengatur masuknya zat tertentu secara lebih ketat. Yang kedua itu ada melindungi neuron dan glia dari racun bakteri, agen infeksi dan zat eksogen lainnya. Yang ketiga itu membantu menjaga dengan komposisi stabil dan keseimbangan pesan ion dalam cairan interstisial. Terus komponen struktur utamanya yaitu yang pertama ada endotel kapiler dengan sel-sel yang tersekat rapat dengan palat kedap yang berkembang biak dan menunjukkan sedikit transitosis. Yang kedua itu ada lamina basal kapiler di sebagian besar region SSP. Next. Selanjutnya itu ada plexus choroideus, di mana plexus ini merupakan jaringan ikat khusus yang menonjol berupa lipatan-lipatan yang dalam dengan banyak fili ke dalam 4 ventrikel besar di otak. Terdapat di atas ventrikel 3 dan keempat dan sebagian di dinding kedua ventrikel lateral. Semua radio dengan lapisan ependim yang berhubungan langsung dengan diameter. Fungsi utama itu memindahkan air dari darah dan melepaskannya dalam bentuk CSS yang mengandung Na+, K+, dan Cl-, tetapi mengandung sedikit protein. Salah satunya adalah limfosit. CSS ini dihasilkan terus-menerus dan mengisi ventrikel secara menyeluruh, kanal sentral dari sumsum tulang belakang, subarachnoid, dan ruang perivaskular. Hal ini untuk memberikan ion SSP aktivitas neuron dan dalam arachnoid yang membantu menyerap guncangan mekanik. Jadi selanjutnya sabuk saraf. Sabuk saraf itu terdiri dari atas akson yang diselubung khusus. Selubung khususnya itu berasal dari sel Schwann, disebut juga neurolemostit. Nah, sabuk saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sabuk myelin dan tidak bermyelin. Nah, kalau yang bermyelin itu aksonnya berdiameter besar, terus diselubungi oleh sejumlah besar sel Schwann yang tidak berdiferensiasi dan menjadi sabuk saraf bermyelin. Membran plasma sel Schwann menyatu di sekitar akson sebagai myelin dan menjadi terselubungi di sekitar selabut saraf pada sel glia mengelilingi akson beberapa kali. Di antara sel-sel Schwann berdekatan, seluruh myelin memperlihatkan celah nodus kecil di sepanjang akson yang disebut nodus Sampierre. Nah, kalau saraf tidak bermyelin, sistem saraf perifer kaya akan akson yang tidak bermyelin dan tidak terselubungi sama sekali, tetapi terbentang bebas di antara prosesus neuron dan glia lainnya. Semua akson tidak bermyelin terselubungi di dalam lipatan sel Schwann. Setiap sel Schwann dapat menyembunyi bagian sejumlah akson yang tidak bermyelin dengan diameter kecil. Sel Schwann yang berdekatan di sepanjang saraf tidak bermyelin dan tidak membentuk nodus Sampierre. Selanjutnya ada potongan melintang selabut saraf perifer. Nah, akson besar terbalut dalam suatu selubung myelin yang berasal dari berbagai lapisan membrana sel Schwann. Terdapat suatu sel Schwann yang memperlihatkan misalnya yang aktif dari sitoplasma yang kaya akan kompleks Golgi. Terdapat akson dengan myelin di sekelilingnya yang masih terbentuk. Diameter akson yang tidak bermyelin jauh lebih kecil dan banyak selabut demikian dapat diselubungi oleh sebuah sel Schwann. Sel Schwann dikelilingi oleh lamina eksternal. Jadi ini aksonnya, dan ini myelinnya. Oke, baik. Tadi kita sudah mempelajari terkait tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu sendiri terdiri dari 3 organ, yaitu cerebrum, cerebellum, dan medulla spinalis. Nah, ketiga bagian ini dia itu dilapisi oleh meningen. Serta kita juga belajar terkait dengan sistem perifer tadi. Nah, pada sistem perifer itu ada saraf, sarafus saraf, ganglion, dan kita juga mempelajari terkait dengan regenerasi sistem saraf pada sistem saraf pusat dan perifer. Nah, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.